Shalom Jemaat GB Menara Harapan yang dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Mari kita mulai ibadah kita sebelum kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikuduskanlah namamu ya Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam seluruh aspek kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, juga setiap kami yang sudah berumah tangga juga Tuhan hadir kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Kerajaan-Mu datanglah, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian ini, kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubah hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi, kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari setiap kita yang ada di rumah bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah, soraklah, haleluya.
Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk ke kebenaran firman Tuhan, kita angkat lagu ini, Yesus pegang erat tanganku. Satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kau layakkan Tuhan setiap kami di dalam pujian dan penyembahan kami. Kau berkenan atas segala pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuduskan setiap kami Tuhan. Juga Tuhan kuduskan hamba-Mu Ibu Nova yang akan menyampaikan kebenaran firman. Urapi Ibu Nova, juga urapi setiap kami Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan kami juga pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Kami mau menghidupi kebenaran firman. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan dan melakukan kebenaran firman. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kembali kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di minggu pertama bulan Agustus 2020. Firman Tuhan hari ini berjudul Bukti Kasih Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa saja sih
bukti dari kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bahwa Kristus telah mati bagi kita untuk mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita buka Alkitab kita baca di dalam kitab Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8. Roma pasal 5 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi bukti kasih Tuhan kepada kita adalah Kristus telah mati bagi kita. Tuhan telah datang bagi kita untuk menebus segala dosa-dosa kita, manusia yang berdosa ini. Itulah bukti kasih Tuhan yang terbesar di dalam kehidupan kita. Tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan kita Yesus Kristus yang mau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita umat manusia. Itu adalah bukti kasih-Nya yang sungguh luar biasa bagi kehidupan kita atau bagi siapa saja yang mau percaya kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Apalagi bukti kasih Tuhan di dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah bahwa Tuhan itu tempat perlindungan dan kekuatan dan penolong bagi kita. Mari kita buka Mazmur pasal 46. Kitab Mazmur ya pasal 46. Kita akan baca di ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dikatakan bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di saat-saat hari-hari yang penuh dengan ketidakstabilan, dengan ketidakpastian, dan di tengah-tengah badai kehidupan kita, kemana kita akan mencari tempat perlindungan yang aman selain kepada Tuhan? Inilah yang disampaikan oleh pemazmur, bahwa Tuhanlah tempat perlindungan itu. Ketika kita mendapatkan perlindungan itu, maka kita mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Karena Dialah kekuatan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah hari-hari ini dunia sepertinya tidak ada kepastian? Dunia sedang tidak stabil oleh karena pandemi COVID-19. Dan itu juga menjadi badai bagi kehidupan manusia. Dan termasuk kita, anak-anak Tuhan. Kemana kita dapat perlindungan? Hanya kepada Tuhan saja tempat perlindungan kita. Dan dikatakan pada ayat kedua bahwa Tuhan Allah kita sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Dia adalah penolong kehidupan kita. Jemaat dikasihi Tuhan, banyak contoh di dalam Alkitab bagaimana Tuhan adalah tempat perlindungan, Tuhan adalah kekuatan, dan Tuhan adalah penolong. Saya ambil contoh saja di dalam Keluaran pasal 14 ayat 15 dan 31. Di sana menceritakan tentang Musa yang ditolong Tuhan dari kejaran Firaun dan juga tentaranya. Ada cara Tuhan yang ajaib menolong Musa dan bangsa Israel, yaitu dengan terbelahnya Laut Teberau. Inilah pertolongan Tuhan yang nyata bagi Musa dan bangsa Israel. Lalu ada lagi, kalau kita ingat tentang Daud
bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Daud yang dikatakan masih muda, di dalam 1 Samuel pasal 17 di sana diceritakan bagaimana Daud mengalahkan Goliat yang besar itu. Hanya dengan pertolongan Tuhan saja. Sehingga Daud bisa mengalahkan Goliat. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dari contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab ini, bukankah juga kita sudah mengalami bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita? Sungguh, Tuhan itu adalah tempat perlindungan. Tuhan itu adalah kekuatan. Dan Tuhan itu adalah penolong kita. Yang sesungguhnya, penolong yang sejati, hanya Tuhan Yesus saja. Dan bukti kasih Tuhan yang ketiga adalah pemeliharaan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, begitu luar biasanya pemeliharaan Tuhan yang ajaib bagi Nabi Elia. Bahkan Tuhan sanggup memakai seekor burung gagak yang membawakan daging dan roti bagi Elia ketika itu masa-masa kekeringan. Burung gagak adalah pemakan daging, tetapi dia dipakai Tuhan untuk membawa daging kepada Nabi Elia. Dia tidak memakan daging itu, tetapi dia bawa untuk Elia. Bukankah itu hal yang ajaib? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan sanggup memelihara umatnya dengan hal-hal yang ajaib. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana bukti kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan. Dan iman kita tetap kuat di dalamnya. Karena bukti kasih Tuhan itu sudah nyata di dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kasih Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kalau kami kembali diingatkan oleh firman-Mu, bahwa Engkau sudah membuktikan kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Maka Tuhan, kami tidak perlu lagi takut, kami tidak perlu lagi cemas dengan ketidakpastian dunia ini, dengan ketidakstabilan dunia ini, maupun di tengah badai-badai kehidupan kami ya Bapa, yang kami alami. Karena Tuhan sudah membuktikan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi jemaat-Mu dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang dewasa, bahkan orang tua. Tuhan berkati mereka. Mungkin pada saat ini ada yang sedang mengalami sakit, lemah fisik. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Mungkin yang sedang imannya lemah, Tuhan kuatkan. Mungkin yang sedang mengalami krisis keuangan, krisis ekonomi, Tuhan berkati. Dan juga Tuhan, hamba berdoa bagi bangsa kami Tuhan, Indonesia. Untuk Pak Presiden, Wakil Presiden, bahkan seluruh jajarannya yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan beri hikmat kepada mereka, Tuhan berkati mereka. Hamba juga berdoa bagi tenaga-tenaga medis Tuhan, dokter, suster Tuhan, para perawat-perawat. Tuhan berkati mereka Tuhan.
Tuhan juga Tuhan hamba berdoa bagi TNI Polri, seluruh aparat keamanan Tuhan. Tuhan berkati, beri mereka kemampuan untuk menjaga bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, terpujilah namamu. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari arahkan hati kita, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih damai sejahtera, penyertaan Roh Kudus yang menaungi hidup kita dari hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.